Shalom, kembali lagi di Ayo Cari Tahu. Apa kabar guys? Kita hari ini akan membahas hal-hal di Alkitab yang sering kali kita dengar, tapi kita tidak tahu seperti apa itu. Kita bahas bersama-sama. Hari ini saya rindu kita sama-sama belajar tentang 12 murid dari Tuhan Yesus. Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus waktu pelayanannya selama 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun di dunia, dia memiliki 12 orang murid. Kita akan bahas bersama-sama hari ini siapa saja ke-12 murid itu dan apa saja yang mereka lakukan setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan kematian mereka seperti apa. Yang pertama kita akan bahas Simon Petrus. Nama lahir atau nama asli dari Simon Petrus adalah Simon. Kata Petrus kemudian ditambahkan oleh Tuhan Yesus. Seringkali Petrus juga disebut Kefas, terutama oleh Rasul Paulus yang mencatat Petrus sebagai Kefas di beberapa surat-suratnya. Rasul Petrus ini adalah rasul yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi pada akhirnya dia bertobat dan menjadi rasul yang setia sampai akhir hidupnya. Perubahan terbesar pada Simon Petrus terjadi pada hari Pentakosta. Ia berdiri mewakili para murid-murid dan berkhotbah di hadapan orang-orang Yerusalem. Pada akhirnya, Simon Petrus adalah salah satu daripada rasul-rasul yang memimpin jemaat mula-mula di Yerusalem. Dalam kurun waktu yang lama, dia juga memimpin pelayanan di gereja mula-mula dan mengalami perkembangan jemaat yang sangat masif. Sejarah dan tradisi gereja mencatat bahwa Simon Petrus melakukan pelayanan tidak hanya di Yerusalem, tapi juga di kota-kota lain di mana orang-orang Yahudi berdiaspora. Rasul Petrus melakukan pelayanan sampai pada masa akhir hidupnya di kota Roma, di mana ia disalibkan dengan cara terbalik, dibawa ke Kaisar Nero. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah Rasul Andreas. Andreas adalah rasul yang dalam bahasa Yunani namanya diartikan sebagai si pria. Andreas ini adalah saudara kandung daripada Simon Petrus. Jadi Simon dan Andreas ini adalah kakak beradik. Sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Andreas ini adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 40. Andreas bukan hanya saja pengikut Kristus yang pertama, dia juga adalah pekerja Kristen yang pertama, di mana dia menyampaikan Kristus kepada banyak orang dan membawa orang-orang itu kepada Kristus. Sejarah dan juga tradisi gereja mencatat bahwa Andreas memberitakan Injil sampai akhir hidupnya. Ia memberitakan Injil sampai ke Rusia Selatan dan juga semenanjung Balkan. Ia kemudian mati disalibkan di daerah Akaya, Yunani. Oke, kita bahas murid yang ketiga yaitu Yakobus. Nama Yakobus artinya Tuhan melindungi. Yakobus dan adiknya Yohanes adalah saudara sepupu daripada Tuhan Yesus. Orang tua mereka adalah Zebedeus dan Salome. Sebelum menjadi murid daripada Tuhan Yesus, Yakobus dan juga Andreas dan juga ayah mereka, Zebedeus, adalah seorang nelayan. Kemudian Yakobus kedepannya bersama dengan Yohanes dan juga Simon Petrus adalah murid-murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Rasul yang keempat adalah Rasul Yohanes. Berbeda dengan yang lain, Rasul Yohanes adalah rasul yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Fakta daripada kematiannya sangatlah unik, berbeda dengan murid-murid yang lain. Rasul Yohanes adalah rasul yang menulis kitab Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Rasul Yohanes adalah rasul yang terdekat, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Yakobus dan juga Simon Petrus. Rasul Yohanes pernah ditangkap di Efesus, kemudian dibawa di Roma. Di kota Roma dia pernah dimasukkan ke dalam penggorengan yang mendidih
Tetapi atas kuasa dan kasih daripada Tuhan, dia boleh selamat dari hukuman tersebut. Yohanes kemudian dibawa ke Pulau Patmos untuk diasingkan. Kemudian pada akhirnya ia mati dengan tenang pada tahun ke-98. Rasul Yohanes merupakan satu-satunya murid daripada Tuhan Yesus yang mati dengan cara yang tidak mengerikan. Oke, yang kelima kita akan bahas tentang Filipus. Filipus adalah murid Tuhan Yesus yang berasal dari Betsaida. Filipus yang tadinya adalah murid daripada Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus Kristus sesuai dengan keinginannya. Ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas untuk ikut dengannya ke Galilea, Filipus memutuskan untuk mengikuti mereka juga bersama-sama. Filipus adalah murid yang sederhana, lambat dalam mengambil keputusan, enggan bertindak menurut inisiatifnya sendiri, dan mempunyai pemahaman yang dangkal tentang firman Tuhan. Tradisi menyebut bahwa Filipus melakukan pelayanan ke daerah Frigia dan juga mati sebagai seorang misionaris di Hierapolis. Di sana, Filipus dihukum dengan cara dicambuk, dimasukkan ke dalam penjara, dan juga disalibkan. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang Bartolomeus atau Nathanael. Kalau tadi kita sudah bahas tentang Filipus, sekarang kita akan bahas tentang Bartolomeus. Bartolomeus seringkali disebut juga sebagai Nathanael dalam Alkitab. Nama Nathanael berarti pemberian dari Allah, sedangkan nama Bartolomeus artinya adalah anak Tolmai. Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea. Dari semua murid Tuhan Yesus, Nathanael adalah satu-satunya yang ragu untuk mengikuti Yesus. Ia tidak yakin pada ajakan Filipus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Filipus berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut di dalam Taurat Musa dan oleh para nabi, yaitu Yesus yang berada di Nazaret." Dia dengan kritis menjawab, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Tapi kemudian bersama Filipus, Bartolomeus adalah orang yang paling setia dalam memberitakan Injil. Menurut tradisi sejarah gereja, Bartolomeus melayani di daerah Mesopotamia, Likuania, dan juga Armenia. Ia pun mati sebagai seorang martir dengan cara dikuliti hidup-hidup.